Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Batnawananta dan teman saya Inari Salistiana. Dan saya Muhammad Andini Safei dari mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Konversi Energi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul pembuatan digester dengan bahan drum plastik untuk produksi biogas dari kotoran sapi sebagai bahan bakar generator set 2800 watt. Pembahasan kali ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat pembahasan dan analisis, yang kelima penutup. Next. Tugas akhir kami di latar belakangi yang pertama, biogas merupakan contoh pemanfaatan energi alternatif yang digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua, penggunaan biogas belum begitu banyak dan belum berkembang luas. Itu dikarenakan bahan bakar minyak yang lebih terjangkau dan daripada biogas yang memerlukan biaya cukup tinggi dengan konstruksi beton yang cukup besar. Dan di sini kami memilih drum plastik sebagai digester biogas dikarenakan harga yang lebih murah, yang mudah didapat dan tidak memerlukan tempat yang luas. Next. Rumusan masalah kali ini yang pertama, bagaimana cara membuat digester dengan bahan drum plastik untuk pembuatan biogas. Yang kedua, bagaimana pengoperasian genset dengan bahan bakar biogas. Yang ketiga, bagaimana kemampuan genset dengan bahan bakar biogas dan gas LPG. Next. Tujuan penelitian kali ini yang pertama, dapat membuat digester dengan bahan drum plastik untuk pembuatan biogas. Yang kedua, mengetahui karakteristik performa generator set dengan bahan bakar biogas. Ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi biogas. Biogas didefinisikan sebagai gas yang dilepaskan oleh bahan-bahan organik seperti kotoran ternak, jerami, sekam, dan limbah sayuran yang difermentasi. Berikut adalah kadar kandungan padat. Yang pertama, jenis hewan gajah. Ini per ekor. Gajah dengan bahan kotoran 30 kg per hari. Sapi 25 sampai 30 gram per hari. Kambing atau domba 1,13 kg per hari. Kemudian ayam 0,18 kg per hari. Itik 0,34 kg per hari. Dan babi 7 kg per hari. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Berikut jenis-jenis digester. Digester kubah tetap atau fixed dome. Lalu yang kedua, digester terapung atau floating drum. Yang ketiga, digester balon. Lalu yang terakhir, digester drum plastik. Berikut pembuatan biogas. Yang pertama, kotoran sapi dicampur dengan air dengan massa perbandingan 1:1. Lalu dimasukkan ke dalam digester, lalu terfermentasi, lalu menjadi biogas. Sebelum dimasukkan ke penampung, biogas melewati tabung pemurnian untuk dimurnikan bahan-bahan lainnya. Lalu sebelum masuk ke genset, melewati converter kit, lalu menghidupkan genset, lalu keluarannya berupa listrik. Penelitian sebelumnya oleh Ander 2020
meneliti tentang pemanfaatan biogas skala kecil dengan menggunakan digester dari drum besi. Selanjutnya oleh Agem 2020 tentang pengaruh variasi pencampuran biogas dan LPG saat diberi beban listrik. Sehingga penelitian ini dikembangkan menggunakan digester dengan bahan drum plastik karena tidak mudah korosi dengan membandingkan biogas dan LPG tanpa rasio pencampuran keduanya. Metode pelaksanaan. Berikut desain instalasi rancang bangun digester dengan bahan drum plastik. Yang pertama ada digester, lalu pipa inlet, pipa outlet untuk masuk dan keluarnya kotoran, lalu ada penampung kotoran untuk menampung sisa kotoran pada digester, lalu katop 1 untuk mengalirkan biogas ke penampung, lalu ada tabung pemurnian, lalu ada balon penampung biogas, dan sebelum itu ada katop 2 dan 3 untuk mengalirkan biogas ke penampung, lalu ada katop 4 dan 5 untuk mengalirkan biogas ke genset, lalu ada gas LPG untuk pembandingan dengan biogas, lalu ada katop 6 untuk mengalirkan gas LPG ke genset. Lalu di genset ada converter kit. Analisis dan pembahasan akan dipresentasikan oleh teman saya. Analisis dan pembahasan. Adapun tabel kebutuhan kotoran sapi untuk menghasilkan biogas. Di sini kita menggunakan digester dengan volume 200 liter yang diisi sebanyak 3/4, sehingga volume digester yang diisi sebanyak 150 liter. Volume air yang digunakan adalah 75 liter dan volume kotoran sapi yang digunakan 75 liter dan massa kotoran sapi yang digunakan 105 kg dan massa air yang digunakan 75 kg. Adapun gambar grafik massa produksi biogas. Produksi biogas yang diukur setiap 5 hari sekali. Melakukan percobaan selama 35 hari. Sehingga didapat pada hari kelima didapat massa biogas sebesar 0,14 kg, hari ke-10 0,28 kg, hari ke-15 0,42 kg, hari ke-20 0,56 kg, hari ke-25 0,7 kg, hari ke-30 0,84 kg, dan ini adalah hari ke-35 sebesar 0,98 kg pada balon penampung biogas. Kemudian ada pun gambar grafik hubungan SFC, bahan bakar terhadap daya. Di sini pada gas LPG dan juga biogas memiliki nilai SFC sama pada beban tertentu, yaitu pada beban 0,396, nilai SFC pada kedua bahan bakar yaitu 1,152 kg per kWh. Pada beban 0,704, keduanya memiliki nilai SFC sebesar 0,852 kg per kWh. Pada 0,99 kW, nilai SFC keduanya 0,606 kg per kWh. Pada 1,32 kW, nilai SFC keduanya yaitu 0,455 kg per kWh. Pada bahan bakar biogas, di sini mencapai nilai SFC maksimum, yaitu daya maksimum yang bisa dicapai oleh biogas hanya sebesar 1,32. Sehingga saat diberikan beban lagi, gensetnya tidak akan kuat sehingga gensetnya menjadi mati. Kemudian pada bahan bakar LPG masih bisa menyala. Pada beban 1,683 kW, nilai SFC-nya sebesar 0,357 kg per kWh. Pada daya 2,024,
nilai SFC-nya 0,296 kg per kWh. Di sini bahan bakar LPG juga mencapai maksimum, yang saat diberikan beban lagi gensetnya akan mati. Hal ini dikarenakan pada nilai SFC-nya dilihat semakin turun seiring dengan penambahan daya. Hal ini disebabkan saat percobaan kita menggunakan timbangan yang hanya memiliki ketelitian 0,01, sehingga perhitungan laju aliran ke conversion kit-nya besarnya konstan. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang pertama, produksi biogas yang dihasilkan dari fermentasi kotoran sapi pada digester dengan bahan drum plastik dengan kapasitas 200 liter selama 35 hari diperoleh massa biogas sebesar 0,98 kg dengan rata-rata pembentukan gas sebesar 0,028 kg per hari. Yang kedua, daya maksimum bahan bakar gas LPG yang dicapai sebesar 2,024 kW, sedangkan pada bahan bakar biogas yang diberi kompresi berupa massa pemberat sebesar 31,6 kg dengan daya maksimum biogas yang bisa dicapai 1,32 kW. Yang ketiga, SFC gas LPG terendah sebesar 0,296 kg per kWh pada daya 2,024 kW, sedangkan SFC biogas terendah 0,455 kg per kWh pada daya 1,32 kW. Adapun video pengujian saat kami melakukan pengambilan data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Adi. Yang pertama, membuka katup pada digester untuk mengalirkan biogas ke penampung. Tetapi sebelum itu, biogas disaring melalui tabung pemurnian. Selanjutnya, membuka katup pada penampung. Berikut proses pengujian generator set menggunakan LPG. Yang pertama, membuka katup pada gas LPG, lalu mengalirkan ke dalam genset. Kemudian menyalakan generator set. Dengan menarik tuas pada generator set. Selanjutnya membebani dengan beban lampu. Nah, selanjutnya proses pengujian generator set menggunakan biogas. Sebelum diuji, biogas pada penampung ditekan menggunakan triplek dan batu agar tekanannya keluar. Lalu membuka katup pada penampung. Lalu mengalirkan ke generator set dan membebani menggunakan beban lampu.
pada saat pengambilan video kita menggunakan beban lampu, tetapi saat pengambilan data dan pengujian kita menggunakan beban load bank. Setelah pengujian selesai, mematikan generator set, lalu menutup katup pada biogas dan penampung. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah video tentang pembuatan biogas dengan digester drum plastik dan pengujian biogas untuk bahan bakar genset. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.